Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 62 Jakarta, Ibu Rita Siregar, SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Saprasmun dan Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 62 Jakarta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini, Kamis 19 Oktober 2023, kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 62 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Yeni, Guru Bahasa Indonesia selaku MC pada acara ini. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja menyimak paparan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lara. Kepada Ibu Lara dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 62 Jakarta, Ibu Rita Siregar, SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Sari Tri Intihani, MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Dul Akhir, MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Saprasum, Ibu Dr. Anda Mariati Purba. Yang saya banggakan dan saya sayangi Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruang lab komputer SMA Negeri 62 Jakarta. Hari ini kita berkumpul di dalam ruangan ini untuk acara aksi nyata modul 14 budaya positif mengimplementasikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Lara Hijriani, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 62 Jakarta. Sebelum dimulai, selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Yang berikutnya adalah tujuan kegiatan sosialisasi. Tujuan kegiatan sosialisasi pada hari ini adalah dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman kami sebagai CGP mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Adapun latar belakang kegiatan ini adalah tentunya kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan mengharapkan sekolah bisa menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membuat satu keyakinan kelas yang disepakati bersama antara guru dan murid atau keyakinan sekolah antara seluruh warga sekolah. Lalu berikutnya kita akan menerapkan segitiga restitusi yang dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang baik. Oke, selanjutnya pada sebelum rancangan ini dibuat, saya melakukan tahapan yang saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas, kesepakatan dengan murid.
Lalu berikutnya membentuk keyakinan kelas bersama murid lalu memasang di kelas. Yang berikutnya mempraktikkan segitiga restitusi, lalu berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Lalu hari ini melakukan sosialisasi kepada rekan guru tentang pemahaman materi budaya positif. Dan yang terakhir setelah ini yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang pertama yaitu ini ada koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi sebelum melakukan sosialisasi ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah melaporkan tentang budaya positif, lalu meminta izin kepada ibu untuk mengadakan sosialisasi penerapan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat, dan sudah dibuatkan surat undangannya. Bapak Ibu juga sudah terima ya. Selanjutnya setelah sosialisasi, di sini ada dukungan. Ini adalah dukungan dari Bapak Ibu guru, terutama yang hadir di sini, yang menghadiri undangan untuk sosialisasi. Selain itu di luar sana juga ada Bapak Ibu guru yang mendukung saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Gitu. Terima kasih semuanya. Ini foto saat kita upacara kemarin ya, tanggal 1 Oktober 2023. Nah, berikutnya selain dukungan dari Bapak Ibu guru, ada juga kerjasama orang tua atau wali murid untuk menerapkan budaya positif. Saya di sini mengampu 2 mapel ekonomi dan prakarya kewirausahaan, serta tugas tambahannya sebagai wali kelas 11C, di mana saya berkoordinasi dengan orang tua. Ini adalah beberapa contoh kerjasama saya dengan orang tua. Waktu di bulan Juli kita foto bersama orang tua dan calon ketua OSIS. Hal ini sebagai bentuk keyakinan sekolah. Saya mengambil keyakinan sekolah. Kenapa? Yaitu menerima dan menghargai hasil akhir pemilihan OSIS. Jadi waktu itu mami-mami atau mama-mama dari calon ketua OSIS datang ke sekolah mensupport anak-anaknya dan mengatakan bahwa siapapun hasil pemilihan yang terpilih kita harus terima. Jadi selalu menghargai pendapat dan menghargai suara demokrasi seperti itu. Lalu di bulan Juli pun setelah diadakan sosialisasi program semester atau program tahunan, kita foto bersama dengan orang tua kelas 11C, dan di situ saya menyampaikan bahwa kita ini harus punya 5 posisi kontrol manusia, yaitu salah satunya saya sebagai guru harus bisa sebagai teman, bukan teman untuk orang guru saja atau teman untuk murid saja, tetapi teman bagi orang tua. Jadi biasanya kita masih bisa menjaga tali silaturahim dengan orang tua melalui media sosial, yaitu WhatsApp. Nah, salah satu contoh WhatsApp-nya yaitu kemarin di awal Oktober, saya menginformasikan kepada orang tua melalui WhatsApp bahwa mengingatkan anandanya di rumah agar menjaga kebersihan sesuai keyakinan kelas kami di kelas 11C, yaitu menjaga kebersihan. Jadi saya kirim video anak lagi piket di dalam kelas, dan saya menyampaikan anak-anak piket di kelas semoga di rumah pun bisa menjaga kebersihan. Lalu saya pun juga menginformasikan kepada orang tua tentang kegiatan pembelajaran yang mengajarkan anak untuk memasak, karena PKWU saya mengambil pengolahan, dan di situ anak belajar bagaimana bisa menghasilkan makanan dan semoga bisa membantu mama-mamanya di rumah lagi masak gitu. Nah, ini salah satu contoh ya beberapa kerjasama antara saya dengan orang tua atau wali murid untuk menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Lalu, nah ini materi yang akan kita bahas hari ini yaitu ada 7 poin. Dan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar.
Perubahan paradigma belajar, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat tidak profil pelajaran Pancasila itu apa aja? Apa aja? Bergotong royong. Ya, beriman, ya bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu ya mandiri, lalu kreatif, lalu gotong royong, lalu ya bernalar kritis, berkebinekaan global, ya. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan ini semua, ya. Kenapa? Karena ini kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dimulai dari tahun kemarin, tahun 2022-2023, dan sekarang pengajaran 2023-2024 dengan jenjang kelas 10 dan kelas 11. Sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif ini kita perlu ketahui apa sih pengertian disiplin. Disiplin ini adalah menjadikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai pendidik berharap anak-anak itu berperilaku disiplin atas dorongan di dalam diri sendiri, bukan atas tuntutan atau paksaan dari luar. Dan apa sih nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Itu kan tadi ada saya mengatakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai Contohnya? itu universal, tidak terpaku pada suku. Apa Pak Aris? Jadi nilai-nilai yang mengacu itu universal secara menyeluruh gitu, tidak terpaku kepada suku, pada agama tertentu saja. Ya, terima kasih. Jadi itu adalah sikap positif manusia yang tidak melihat suku, agama, atau ras, ya. Jadi intinya contohnya adalah datang ke sekolah tepat waktu seperti itu, atau berpakaian sesuai dengan tata tertib seperti itu. Lalu berikutnya pengertian disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak berperilaku disiplin positif bukan ketakutan, ya, tapi sudah menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi bukan takut hukum jadinya dia sesuai aturan gitu, enggak, tapi justru harus kesadaran tanpa ada ancaman. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Berikutnya kebutuhan dasar manusia, ini kita mulai dari bertahan hidup. Ini sesuai dengan mata pelajaran saya ekonomi ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya bertahan hidup itu diawali dengan kebutuhan primer, makan, sandang, pangan, papan, sandang, ya. Nah, dimulai dari kebutuhan primer yaitu makan. Ini adalah kebutuhan biologis, ya. Selain itu juga ada kebutuhan perasaan aman. Nah, kita mengharapkan siswa itu berada di sekolah merasa aman dan nyaman, bukan paksaan, ya, datang ke sekolah paksaan. Karena kalau siswa datang ke sekolah dengan paksaan, udah otomatis dia ngeblank alias tidak fokus belajarnya. Lalu kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kasih sayang dan rasa diterima ini banyak sekali kita temui di anak-anak yang bahasanya saya adalah suka curhat ke kita, ya, apalagi guru BK ya Bu An, ya datang, Bu, saya ada masalah seperti ini gitu. Bu, di rumah saya mama begini Bu, saya sebel deh Bu kayak gini. Nah, itu dia udah bentuk rasa ingin kita menyayangi dia seperti orang tua gitu. Nah, kita berharap sebagai pendidik bisalah sebagai
pendengar yang baik untuk mereka, supaya mereka yang kurang perhatian di rumah, ketika di sekolah mereka nyaman adanya perhatian dari kita. Lalu berikutnya penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan seperti kemampuan. Jadi ingin idenya itu dihargai. Mohon maaf, biasanya kalau di kelas, siapa yang tahu arti ekonomi? Nanti yang angkat tangan si A. Nanti ketika saya tanya lagi, siapa yang tahu arti kelangkaan? Nanti yang angkat si A lagi, gitu. Jadi seakan-akan dia ingin dihargai, merasa si paling bisa, bahasa zamannya sekarang. Nah itu anak-anak seperti itu anak-anak yang aktif sebenarnya, gitu. Tapi alangkah baiknya kita sebagai pendidik kalau bisa yang menjawab merata, jangan dia lagi, gitu. Lalu berikutnya yang kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, ya, di mana dia bebas mau pilih yang mana, gitu. Contohnya adalah ketika dia ingin di pelajaran saya di prakarya dan kewirausahaan, anak-anak saya kasih tema, silahkan memproduksi makanan daerah yang dimodifikasi. Nanti anak-anak akan berpikir secara kreatif, gimana misalnya risol bisa isinya spaghetti, gitu, mie spaghetti. Nah itu bebas, ya. Jadi anak merasa ini kreasi, bisa Bu, enak Bu, yakin saya bisa masaknya. Nah seperti itu, ya, kita hanya bisa mendukung, silahkan, ya. Kalau memang kamu bisa, bahannya oke, mudah didapat, silahkan. Dan alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dan anak merasa dengan kebebasan seperti itu memilih nama makanan atau produknya, mereka nyaman. Lalu berikutnya kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan akan merasa senang, tentram, dan tertawa. Biasanya kesenangan ini didapat ketika mereka mendapatkan nilai yang baik atau ulangan 100, ulangan 90. Tapi balik lagi Bapak Ibu, ketika kita melihat kesenangan anak seperti itu, kita melihat kejujurannya, ya. Kalau dia senang dengan hasil kejujurannya, ya kita juga ikut senang, gitu ya. Tapi kalau anak merasa senang dapat nilai bagus hasil contekan, nah itu yang perlu kita evaluasi, ya, perlu kita refleksi supaya ke depannya anak itu mengerjakan dengan hasil yang jujur dan hasil yang baik, baru bolehlah mereka senang-senang, gitu. Ya Bapak Ibu, itu untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi, apa sih motivasi itu Bapak Ibu? Dorongan, ya, dorongan dari dalam diri. Kalau dari luar bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah. Kenapa? Kalau dari 3 poin yang ada di layar, kira-kira alasan yang tepat gimana? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, betul sekali ya. Kita ingin, ya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, lalu orang lain senang, ya, terus kita merasa bahwa oh ternyata saya dihargai oleh orang lain, ya. Contohnya misalnya kita membimbing siswa, lalu siswanya menjadi lebih baik, kita kan ada rasa kesenangan tersendiri. Kita merasa dihargai, oh berarti saya bisa membawa anak ini lebih baik lagi, seperti itu. Nah, tetapi ketika kita gagal, biasanya kita akan merasa di posisi yang kurang, yaitu kayaknya saya nggak nyaman nih, kayak gitu. Ya, nah ini dia. Menurut Diane, tulisannya Bian Gosen, nah itu motivasi perilaku manusia itu ada 3: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, lalu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan yang pertama, menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena merasa takut dihukum, dan ini contoh dari motivasi ekstrinsik, ya. Contohnya adalah ketika siswa ada yang melanggar, maka nanti ada
ketakutan, aduh takut ah dihukum, yaudah deh pakai seragam sesuai aturan sekolah. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan atau dihargai orang lain. Biasanya ada sisi negatifnya, yaitu anak mau piket nyapu kalau ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, anak nggak piket, gitu ya. Nah itu sisi yang menurut saya anak itu ingin dihargai gurunya, gitu. Belum ada kesadaran. Yang bagus adalah di poin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena ia menyadari nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau di keyakinan kelas jaga kebersihan, anak itu punya kesadaran piket, bersih-bersih, nyapu, ngepel atas dasar dari dalam diri. Ya, kita sebagai guru hanya bisa menyampaikan bahwa menjaga kebersihan demi kenyamanan belajar di kelas supaya tidak ada nyamuk, supaya tidak ada debu, supaya kalian tidak mudah sakit seperti itu. Gitu, karena kita pun sebagai pendidik tidak bisa mengawasi 100% setiap hari anak piket ya. Paling kita hanya bisa sebentar lihat gitu. Lanjut berikutnya. Di konsep disiplin ini ada yang gagal, ada yang sukses. Kalau yang gagal ini dia didasari oleh dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Maksudnya adalah ketika dia melakukan disiplin dengan dasar takut dihukum, lalu dengan dasar terpaksa, lalu dengan dasar merasa rendah diri, maka itu dikatakan disiplin yang gagal. Lalu disiplin yang gagal itu berdasarkan dia ingin penghargaan, ya kan? Nah ini tidak efektif. Kenapa? Karena bisa mematikan kreativitas, lalu bisa menghukum dengan sistem ranking, lalu merampas hak menghargai dirinya. Gitu. Gagal ini kalau di kita contohnya adalah anak melihat nilai berdasarkan ranking. Aduh, rankingnya 35 dari 36. Nah, anak itu berarti sudah merasa disiplin dari ekstrinsik gitu. Jadi dia sudah merasa gagal. Nah, harusnya yang baik adalah konsep disiplin yang sukses, adanya konsekuensi dan restitusi. Setiap perilaku yang salah atau tindakan indisipliner yang dibutuhkan oleh murid kita punya motivasi tertentu. Nah, kalau mau menghasilkan disiplin dengan identitas sukses itu bisa pakai konsekuensi dan restitusi. Kalau pakai konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, lalu ada menghormati orang lain. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, lalu murid menghormati dirinya dan orang lain, dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, yang konsep disiplin dengan identitas sukses inilah yang mau kita terapkan di SMA 62. Tidak mudah karena perlu proses ya. Bahasa saya adalah di kalimat yang tadi restitusi, yaitu siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu poin yang menurut saya paling susah. Karena seringkali kita udah tegur terus berperilaku indisipliner lagi gitu. Terus itu jadi masih banyak ya siswa kita yang memiliki kurang kesadaran ya untuk memperbaiki kesalahannya. Bahkan sering dipanggil ya, bukannya biasanya kalau di BK ya dia lagi bahasa kita. Oke. Lanjut berikutnya, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah,
Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, lalu membentuk untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, lalu fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nanti ada contoh penerapan segitiga restitusinya. Nah ini perbedaan. Contoh ya, saya ambil kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Kebetulan di kelas finansa itu ada 3 orang ya yang terdata di piket sering terlambat. Dan saya melihat di kasus tersebut kalau siswa terlambat itu ada 3 poin hukuman. Guru menghukum siswa tersebut berdiri di lapangan dan menyapu halaman. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah ini kalau di 62 udah nggak ada ya Bapak Ibu ya seperti ini, alhamdulillah. Karena kita ketika menghukum anak seperti itu contohnya, maka tidak akan ada perubahan, tidak ada efek jerah ya. Dan ini tidak sesuai dengan filosofi pemikiran Hajariwantara ya. Karena sekarang kodrat zaman anak yang notabene-nya anak-anak yang udah bukan Gen Z lagi ya, udah Gen AI ya kalau bahasa saya ya. Jadi agak susah kalau udah kamu terlambat nyapu aja gitu kan, ya udah dinyapu besoknya terlambat aja lagi gitu biasanya ya. Jadi itu bukan solusi yang terbaik untuk anak yang terlambat. Nah lalu konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan lapangan tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi contohnya adalah kamu udah tahu peraturannya kayak gitu, ya konsekuensi kamu dihukum ya kayak gitu. Nah itu sudah tidak baik ya. Atau kamu terlambat terus nih, gimana sih gitu kan? Kamu jadi ketinggalan pelajaran loh. Nah itu salah satu yang tidak baik. Nah yang terbaik adalah pakai cara restitusi. Jadi siswanya dipanggil, kita tanyakan, lalu kita mengingatkan dia, kamu ingat gak keyakinan kelas kita seperti itu? Atau kamu ada nggak sih dalam diri kamu kalau terlambat itu seperti tidak menghargai guru yang di dalam kelas? Nah hal-hal seperti itu kita ingatkan. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya ataupun orang lain. Dan di situ dikatakan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tatap matanya, kita tanya, kamu terlambat, alasannya kenapa? Kalau udah terlambat, besok mau terlambat lagi. Kalau udah terlambat, apa yang harus kamu perbaiki? Kayak gitu. Misalnya, datangnya lebih pagi lagi, pasang alarm, atau tidak tidur malam, dan seterusnya. Seperti itu contoh untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lalu berikutnya 5 posisi kontrol restitusi. Ini untuk pendidik, ada penghukum, ada teman, ada manajer, ada pembuat rasa bersalah, lalu ada pemantau. Sebelum kita bahas, Bapak Ibu kira-kira contoh apa sih guru sebagai penghukum? Ada yang tahu? Iya, Sensei. Ya, terima kasih Sensei. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kamu belum ngerjain PR, lari sana di lapangan, gitu ya. Itu termasuk contoh dari guru penghukum. Dan alhamdulillah ya di 62 tidak ada guru penghukum secara fisik, ya. Dan alhamdulillah juga tidak ada guru yang menghukum secara verbal, ya, atau bullying, ya bahasanya sekarang ya. Karena baik itu fisik atau verbal ya, itu kita harus hindari hukuman seperti itu gitu, karena sudah tidak pas atau tidak tepat ya di kurikulum Merdeka terutama ya. Lanjut yang kedua, guru sebagai teman, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ibu Sari? Ya kalau sebagai teman, guru posisinya sama siswa dia lebih banyak merasa kayak seperti teman aja. Contohnya misalnya begini, pada saat anak mau berbuat kesalahan, misalnya dia terlambat, terus gurunya bilangnya ya udah nggak apa-apa deh kamu terlambat, hari ini ibu maafin ya, besok jangan ini lagi ya. Nah itu kan posisinya sebagai teman.
Tetapi nanti akhirnya karena sebagai teman seperti itu, kalau kita tidak membantu murid, murid akan merasa kesal ya, karena Iya, merasa betul. oh gurunya nggak membantu saya. Iya. Nah, jadi itulah posisi guru sebagai teman. Ya, ya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya guru ada yang merasa ingin sebagai teman murid ya, tapi kadang-kadang kalau bahasa sehari-hari adalah murid-murid kadang suka nggak tahu diri gitu ya. Suka, kemarin guru itu bantu saya, sekarang nggak dibantu, oh gitu, oh yaudah deh nggak usah temenan, kayak gitu ya kalau bahasanya zaman sekarang ya, gitu ya. Oke, yang ketiga guru sebagai manajer. Nah ini sesuatu hal yang sangat-sangat diharapkan bisa diterapkan di 62 ya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu, kenapa sih guru itu harus sebagai manajer? Bukan manajer kantoran ya Bu. Jadi manajer ini bukan hanya ada di kantor aja, di sekolah pun ada. Kira-kira bagaimana ya kalau sebagai manajer? Guru harus bisa mengelola Kelas, pelajaran di kelas. kelas, betul. Terima kasih Bu. Jadi guru harus bisa mengelola pembelajaran di kelas dengan baik. Lalu juga ketika ada rencana pembelajaran misalnya untuk proyek, nah guru di dalam kelas sebagai fasilitator mengatur ya, membagi kelompok proyek, lalu mengatur yuk besok kita bikin ini untuk pameran misalnya, yuk kita bikin yel untuk pameran dan seterusnya ya. Itu contoh real di kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Nah yang berikutnya keempat, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau pembatasan bersalah itu artinya guru itu ngomongnya halus, Iya. tapi membuat siswa itu merasa nggak enak sama gurunya. Iya. Contohnya misalnya gini, misalnya kamu gak kasihan ya sama ibu ya, kamu udah membuat ibu jadi resah nih, ibu dimarahin kepala sekolah nih karena ulah kamu. Sebenarnya itu omongannya dia halus ya, tetapi Iya. anak jadi merasa, aduh berarti saya membuat guru ini jadi Diomelin. dimarahin ya sama kepala sekolah ya. Nah seperti Iya, itu. iya, Jadi betul. itu membuat rasa bersalah ya Bu. Iya, ya. Nah ini ya, misalnya gini ya Bu, lagi jam tadarus ya, kita kan ada kebiasaan jam pagi tuh 6.30 tadarus, terus anak-anak berkeliaran bukannya tadarus, hasil karena nggak ada gurunya ya kan, pas gurunya masuk, kalian bukannya tadarus gitu kan, jadi aja ibu diomelin tuh sama kepala sekolah ya kan, kalian berkeliaran. Ya, itu salah satu guru pembuat rasa bersalah. Lalu kalau guru pemantau, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Kerjanya ngawasin doang ya bahasanya. Ya, ngeliatin aja ya kan. Masuk. Iya. Iya. Mereka melakukan kesalahan. Iya, betul, Bu. Iya, dan kita hanya mengawasi aja, ngeliatin anak lagi kerja kelompok gitu ya. Dan ini agak kurang baik ya, karena dia tidak memberikan saran, masukan di kerja kelompoknya anak gitu. Sebaiknya kan ada feedback juga ke anak-anak gitu Bapak Ibu. Sampai sini dipahami Bapak Ibu, kita sudah masuk tadi disiplin positif, lalu tadi kebutuhan, lalu ada 5 posisi kontrol restitusi. Sekarang kita ke ya. Ya. Jadi di antara 5 itu tadi ya, yang benar-benar menerapkan segitiga restitusi itu adalah guru sebagai manajer berarti ya. Iya, iya, iya betul sekali. Saya terima kasih tambahannya. Jadi 5 posisi kontrol restitusi itu kita berharap sekali di 62 guru bisa sebagai manajer, ya bukan lagi penghukum atau teman atau pembuat rasa bersalah atau pemantau. Intinya kita bisa memberikan arahan kepada murid demi tercapainya capaian pembelajaran atau menjadikan mereka murid yang berkarakter. Lanjut, berikutnya nih contoh ya. Tadi penerapan 5 posisi kontrol yang udah kita bahas. Kalau penghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan sana gitu kan. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali saya harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu gitu. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Nah, terus kalau yang memantau kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Cuma nanya aja.
Lalu halo manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi membuat anak bisa mengevaluasi dirinya. Ya, lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi mencari solusi untuk anak ya. Lalu berikutnya, materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, mengapa perlu adanya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tidak sama. Yes. Kenapa? Kalau peraturan kelas yang membuat hanya siswa tidak diajak untuk membuat aturan, Ya. jadi Biasanya? artinya hanya satu orang saja atau beberapa ini aja ya, misalnya Iya. manajemen aja misalnya siswa yang lain tidak diajak untuk membuat aturan, sehingga mereka mau tidak mau ya harus mengikuti apa yang ada gitu loh. Iya. Jadi dia nggak bisa mengungkapkan pendapatnya dia, saya pengen apa, saya harus bagaimana, Iya, dia betul. tidak diambil untuk pendapat mereka. Ya, iya betul. Terima kasih Bu Sari. Jadi kalau peraturan kelas biasanya hanya dibuat oleh guru, murid tinggal ngikutin, ya kan? Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dengan guru di dalam kelas. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Bagaimana Bapak Ibu? Iya, betul sekali ya. Kita memakai helm itu demi keselamatan, ya. Jadi ada alasannya. Kita membuat yakin di dalam diri kita itu. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, jadi keyakinan kita akan kesehatan ya dan juga keselamatan ya. Ya, karena dengan hidup bersih kita bisa menjaga kesehatan dan juga bisa selamat. Bapak Ibu, itu untuk pengertian ya dari keyakinan kelas. Intinya adalah kesepakatan yang dibuat di skup atau ruang lingkup tertentu. Kalau keyakinan kelas berarti di lingkungan kelas ya, tapi kalau keyakinan sekolah di lingkungan sekolah. Kesepakatan untuk apa? Untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang dijawab oleh Pak Aris, yaitu sikap positif manusia ya secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Nah, ini ada caranya. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, lalu tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama, lalu sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, lalu dibahas kembali dan ditulis ke dalam poster atau muat di sosial media keyakinan kelas Anda. Nah, Bapak Ibu, ini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya, lebih abstrak dari peraturan berupa peringatan universal, dibuat dalam kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, lalu semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, ini ada contoh penerapan sebentar Bapak Ibu. Ini contoh ketika saya terapkan di 11C. Ini videonya. Jadi ketika saya bertanya apa itu kesepakatan kelas, di mindset anak-anak itu adalah peraturan kelas. Ada yang nyeletuk di paling belakang, kedengeran, tapi ini nggak masuk ya di suara sini. Peraturan kelas, Bu. Jadi anak selalu menganggap bahwa kesepakatan kelas itu adalah peraturan kelas, peraturan yang dibuat oleh guru, gitu. Jadi mindset seperti itu
harapan kelas ini adalah yang dibuat secara bersama antara murid dengan guru. Sesuatu yang kita sepakati secara bersama untuk siapa, untuk kelas kita mau dibawa kemana kelas kita ini, tujuannya apa sih? Nah, contohnya adalah saya mengharapkan kelas saya bersih, jadi belajarnya nyaman. Berarti kesepakatannya adalah menjaga kebersihan, ya. Ibu sudah membagikan post-itnya tadi, sudah diterima satu-satu. Ya, sekarang kita tuliskan harapan atau impian masing-masing dari kalian untuk kelas ini. Apa aja tulis? Boleh 1 atau 2 poin atau 3 poin, silakan. Bisa? Tulis waktunya bagian dari sekarang. Jadi posisinya saat itu alhamdulillah 36 anak masuk dan mereka menuliskan harapan impian terhadap kelas di kelas 11C. Dan ini ditempel karton sebelah kiri itu untuk keyakinan kelas, lalu sebelah kanannya tadi karton merah itu adalah harapan impian. Mereka tempel di situ. Terus di karton yang warna pink itu ditandatangani oleh siswa sebagai bentuk perjanjian. Nah, ini mereka menempel 36 anak. Ini ada cerita di baliknya nanti. Ditempel jatuh. Akhirnya pakai isolasi ya. Nah tapi mereka ada kerjasama. Kertas siapa yang jatuh mereka ambil lalu mereka tempel. Jadi nggak yakin mereka siapa gitu. Ya dibiarkan. Jadi adanya kerjasama. Copot terus kita ambil lagi kita tempel. Nah terus berikutnya agak cepet ya. Jadi saya minta pengurus kelas untuk membacakan dari 36 di short yang sama kalimatnya gitu. Nah setelah itu mereka tulis di papan tulis kata-katanya yang sama. Misalnya ada yang bilang lebih solid lagi, oh berarti kata kuncinya solid. Terus atau pengen kelas yang bersih, nah mereka tulis di papan lebih bersih lagi kayak gitu. Nah, ini dibaca dulu, terus ditulis lebih kompak, tulis lebih kompak. Jadi biar pegang sama rekan yang pertama ini harapannya saya di kelas ini dapat lebih kompak dan bekerja sama. setelah dibaca saya agak cepet ya. Terus itu ada nulis. Oke. Nah jadi semua udah dicopot, memonya disortir, masih ada bekasnya, saya simpan buat bukti fisik. Terus, nah di sini mereka juga berbicara matematika. Jadi kelas ini peminatannya matematika, ekonomi, lalu ada PKWU, lalu ada sosiologi, bahasa Jepang.
Nah, kesulitan mereka yaitu matematika minat gitu. Jadi memang tingkat kesulitan matematika minatnya itu baru mereka rasakan di bulan-bulan ini ya. Nilainya juga masih agak kurang tercapai dengan baik gitu. Makanya banyak yang curhat tentang matematika. Jadi di situ yang kita perlu perbaiki adalah metode belajar anak-anak. Lanjut berikutnya, ya ini saya agak cepet, Bapak Ibu sama videonya agak lama. Di sini akhirnya udah didapat, ditulis. Makin kompak. Tuh. Nah, ketika menulis ini pun dengan kalimat yang positif. Semoga kelas 12 angka ini bukan kira-kira kelas ya teman-teman, karena ini sesuai dengan atasan kita ya. Maksudnya jadi mereka saya jadi wali kelas 12, saya bilang itu kan tidak bisa karena sesuai dengan manajemen sekolah gitu. Mereka juga menjaga kebersihan kelas. Caranya gimana? Ada tahu? Rajin tiket ya, karena kalau kelasnya bersih, belajarnya pun jadi nyaman. Lanjut. Nah, kalau udah ditulis semuanya, mereka tanda tangan. Semuanya menandatangani sebagai bukti kalau sudah menyetujui kesepakatan tersebut. Jadi 4 poin dari semuanya yang didapat. Kira-kira kita satu makin kompak, menjaga kebersihan, lalu saling menghargai dan saling bekerja sama. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Itu tentang keyakinan kelas dan penerapannya, dan alhamdulillah mereka sudah menepati, tinggal dipantau, direfleksi, dievaluasi. Berikutnya adalah pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Prosesnya, 1. Menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Saat itu saya melakukan segitiga restitusi terhadap 2 siswa dari kelas 11C. Yang satu atas nama Wahyu dengan kasus terlambat ke sekolah sudah 2 kali. Akhirnya yang ketiga saya lakukan pemanggilan, sebelum melakukan terlambat lagi yang ketiga saya melakukan pemanggilan. Dan saat itu dipanggil di perpustakaan setelah jam olahraga, setelah senam. Nah, tetapi yang saya masukkan ke sini contoh yang kedua, yaitu melakukan pemanggilan terhadap siswi Revalia yang ditemukan makan pada saat jam pelajaran, makannya itu di kantin. Jadi saya lagi mengarah ke arah kantin, mau mengajar di kelas 11E, terus saya lihat di kantin ada dia, lalu saya tegur, saya panggil ke perpustakaan, melakukan penerapan segitiga restitusi. Saya panggil di perpustakaan karena kondisinya kondusif untuk kita berdua ya, berkomunikasi gitu, karena di bawah terlalu berisik saat itu lagi jam olahraga. Ini yang tadi saya ceritakan contoh kasus ya dari Revalia kelas 11C. Cuma di videonya agak suaranya agak mendem. Iya, ya kan sedang mendengar. Oke, berarti kamu tahu ya kesalahan kamu yaitu makan pada saat jam pelajaran di kantin. Setiap orang.
Jadi kalau segitiga restitusi itu yang pertama adalah menanyakan, kamu tahu kenapa kamu dipanggil seperti itu, atau misalkan, iya bu, saya ketemu ibu makan, saya lagi makan di kantin kayak gitu. Nah terus kita memberikan kesadaran bahwa setiap orang itu memang, kalau di bahasanya ekonomi, karena saya guru ekonomi ya, setiap orang itu memang memiliki kebutuhan lapar, ya kan? Saya lapar, kamu lapar, tapi makan pun itu harus di jam makan istirahat gitu, bukannya di jam pelajaran ini. Kebutuhan salah satunya adalah primer, yaitu makan. Itu kalau kamu lapar, ibu juga lapar, tapi makan itu harus pada saat jam makan, ya, bukan di jam pelajaran. Oke, kalau kamu tidak makan tadi pagi sarapan, saya tadi pagi tidak makan, kami saya menjalankan pulang dan saya takut untuk inform. Oke, berarti kamu. Nah, lalu kita validasi kesalahannya, yaitu menanyakan sebenarnya tahu nggak sih kesalahan kamu gitu. Nah, dia ternyata menyadari bahwa dia salah, dia makannya itu dia tidak sempat makan karena tidak sempat sarapan, bangunnya kesiangan, jadi buru-buru berangkat ke sekolah. Dari makan di kantin karena kamu tidak sempat sarapan, ya. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati terutama ya, kita untuk menghargai orang lain dan diri sendiri dulu. Berarti dengan makan di kantin atau kamu sudah menghargai orang lain? Tidak dulu. Dapat di karena sebenarnya saya dari dulu saya dari dasar lagi mengajar kelas. Di sini ibu tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi Reva sudah mengetahui. Jadi saya tidak mencari kesalahan gitu bahasanya, tapi saya memberikan kesadaran kepada Reva bahwa Reva sudah mengetahui kalau itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi gitu. Reva salah yaitu makan pada saat di jam pelajaran. Ibu harap Reva tidak mengulanginya lagi. Menurut Reva, bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai orang lain itu? Saya sangat menyesal dulu, saya bisa master. Saya akan berusaha untuk. Lalu dia mencari solusinya, bangun lebih pagi agar bisa sarapan dan berangkat ke sekolah tidak terlambat. Bapak sudah tahu ya bagaimana caranya mengatasi atau supaya bisa menghargai orang lain. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup untuk diskusi kita kali ini. Bisa kembali ke kelas. Oke. Ya, jadi itu contoh penerapan segitiga restitusi. Ini tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Ramadhani dari kelas 11C SMAN 62 Jakarta. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Lara selaku wali kelas karena telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi saya saat makan pada saat jam pelajaran dimulai. Saya akan bangun belajar lagi ada sama-sama di rumah dan tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Oke. Ini untuk contoh penerapan segitiga restitusi. Kesimpulannya apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil? Guru harus bisa pada saat anak melakukan kesalahan, guru harus bisa menenangkan si anak supaya tidak emosional anak itu tidak terganggu. Jadi dia tidak memikir-mikir kesalahannya itu seperti itu. Jadi fungsi guru itu harus bisa mengendalikan emosi anak sehingga anak tidak berpikir atau mengingat-ingat apa kesalahan yang dibuat kepada guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Barati. Ada lagi Bapak Ibu yang disampaikan kesimpulannya? Kesimpulan dari saya yaitu dengan kita memahami dari perubahan paradigma belajar sampai dengan tadi kita pelajari yaitu segitiga restitusi, maka budaya positif ini sebaiknya kita terapkan di SMA 60 Jakarta. Supaya apa? Supaya mendidik
menjadikan murid lebih berkarakter lebih baik lagi, di mana karakter yang kita harapkan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Baik Bapak Ibu, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya boleh Bu Pak. Terima kasih Bu Lara, dan penjelasannya tadi ada hal yang saya tanyakan, bagaimana merefleksikan budaya positif itu di lingkungan SMA 62. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya boleh Bu ini. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana kita melakukan strategi untuk budaya positif untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Baik Bu Yani, izin untuk menjawab, nanti kalau ada yang kurang mungkin bisa dibantu juga ya Bapak Ibu. Jadi untuk mewujudkan atau mengimplementasikan pemahaman penerapan budaya positif, langkah strateginya itu satu, dimulai dari hal seperti ini, mensosialisasikan tentang budaya positif ke pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang kedua, mensosialisasikan juga kepada orang tua tentang budaya positif agar di rumah pun mereka bisa melakukan atau menerapkan budaya positif. Jadi anak-anak itu berperilaku yang positif bukan hanya di sekolah, tapi di rumah saja. Syukur-syukur bisa di lingkungan sekitar atau di mana saja mereka berada, mereka bisa bersikap positif. Lalu yang berikutnya adalah seluruh warga sekolah, baik itu guru, tenaga pendidikan, komite, murid, nah itu membuat keyakinan di dalam dirinya masing-masing bahwa penting sekali adanya budaya positif tanpa paksaan atau tanpa ancaman ya. Jadi motivasi intrinsiknya dulu yang perlu ditingkatkan gitu, karena percuma kita berkoar-koar atau berseru-seru atau menghimbau orang-orang kalau dari dalam dirinya sendiri aja tidak ada ingin perubahan yang lebih baik lagi gitu. Ibaratnya nggak kena ya kalau bahasa zaman sekarang gitu Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Ya betul, kedekatan dengan anak, pendekatan emosional, apa seperti yang tadi ya Bapak Ibu, segitiga restitusi, pemanggilan 4 mata ya bahasanya ya, pembicaraan 4 mata antara wali kelas dengan murid atau misalnya BK dengan murid seperti itu, dan murid pun jadi merasa nyaman bahwa oh ternyata guru-guru juga sayang ya sama saya gitu ya. Nah itu sih untuk tanggapan dari saya. Bagaimana Bu Marati dan Bu Yeni? Ya terima kasih ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk bahan refleksi dari saya, ini ada link bit.ly /refleksi aksi nyata modul 1. Saya share dari WA ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Jadi link refleksi ini untuk evaluasi saya ke depannya ketika memberikan sosialisasi lagi kepada teman-teman yang lain. Sebentar ya Bapak Ibu ya, agak loading. Bisa diketik. Boleh dikirim ke grup aja sih nggak apa-apa. Udah, terima kasih.
Bapak Ibu ya linknya? Ada. Iya. Silakan diisi. Di situ ada nama lengkap, lalu ada jabatan, lalu ada beberapa pertanyaan, dan yang terakhir itu ada tuliskan kata untuk hari ini. Boleh semangat, boleh pasti bisa, dan seterusnya. Kalau sudah bisa disubmit. Terima kasih. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah? Belum lagi. Oke. Ya Bapak Ibu, kalau sudah, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah menghadiri sosialisasi penerapan budaya positif. Nanti kita bareng-bareng teriak ya Bapak Ibu ya, motonya 62 masih ingat? Moto 62 apa? Prestasi ya. Bisa kita mulai? Berdiri ya, berdiri biar kamu berdiri. Santun, kreatif, berprestasi ya. Ayo berdiri. Ya, ketika saya bilang moto 62, santun, kreatif, berprestasi. Bisa? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Moto 62. Santun, kreatif, berprestasi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah mendengarkan narasumber kita, Ibu Lara. Kita aplaus sekali lagi Bapak Ibu atas keterampilan beliau. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Setelah kita menyimak paparan tadi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menerapkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 62 Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam undangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.